Israel dilaporkan akan memulai mobilisasi darurat dengan mengirim hingga 80.000 perintah tugas cadangan mulai Rabu 20 Agustus 2025, sehingga lebih cepat dari rencana semula. Mengutip dari Ynet News pada 20 Agustus bahwa langkah ini diambil saat militer menuntaskan persiapan untuk serangan darat di kota Gaza. Keputusan tersebut membalikan rencana awal yang hendak menunda pemanggilan cadangan hingga usai libur musim panas demi meringankan beban keluarga prajurit. Namun, arahan politik memaksa militer mempercepat mobilisasi untuk memperkuat barisan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyetujui rencana operasional terbaru bersama Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir. Strategi dimulai dengan pasukan reguler mengepung kota Gaza sambil mendesak warga sipil mengungsi ke selatan. Meski begitu, pejabat mengakui ratusan ribu warga Palestina kemungkinan tetap bertahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menyebut dirinya pahlawan perang serta melabeli Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan sebutan serupa. Trump menyatakan hal itu saat wawancara bertepatan dengan persiapan Israel menduduki kota Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 20 Agustus, bahkan Trump mengatakan Netanyahu adalah orang baik yang turut bertempur dalam perang melawan Hamas. Ia menegaskan dirinya ikut berperan dengan mengirim pesawat tempur untuk menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Pernyataan tersebut menuai kritik termasuk dari mantan anggota Kongres AS Adam Kinzinger yang menilai klaim Trump berlebihan karena ia tidak pernah turun langsung ke medan perang. Sementara itu, data terbaru Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan sedikitnya 62.004 orang tewas sejak serangan Israel dimulai pada Oktober 2023. Sebanyak 156.230 orang terluka, banyak korban masih terjebak di reruntuhan dan minim pertolongan medis. Ribuan warga Palestina dilaporkan kembali mengungsi dari kota Gaza setelah serangan udara dan artileri Israel menghantam kawasan padat penduduk termasuk lingkungan Zaytun di selatan kota. Mengutip dari Tribun News pada 20 Agustus bahwa wilayah yang sebelumnya dihuni sekira 50.000 orang itu kini hampir kosong. Sebagian besar warga mencari perlindungan di sekolah dan bangunan umum meski tanpa akses makanan maupun air bersih yang memadai. Pengungsian besar-besaran ini terjadi di tengah infrastruktur kota Gaza yang rusak parah. Sebelumnya, militer Israel telah melancarkan serangan udara selama 6 hari berturut-turut. Bahkan dilaporkan IDF akan melancarkan operasi selanjutnya lewat serangan darat. Imbas hal itu memaksa warga Zaytun bergerak lebih jauh ke Khan Yunis dan Rafah, dua kota di selatan Gaza yang menampung hampir 90% populasi pengungsi. Pasukan perlawanan Palestina terus melawan agresi Israel di jalur Gaza dengan menghantam kendaraan dan markas tentara IDF. Di lingkungan Zaytun, selatan kota Gaza, Brigade Al-Quds menghancurkan kendaraan militer Israel dengan bom berdaya ledak tinggi yang ditanam di sekitar Aula Al-Nujum. Serangan ini menimbulkan korban di pihak tentara Israel. Pejuang Hamas melalui Brigade Al-Qassam juga dilaporkan menghancurkan bulldozer D9 Israel di Stadion Al-Manasra. Sementara pasukan perlawanan memantau evakuasi tentara dari wilayah tersebut. Serangan serupa dilakukan Brigade Al-Nasser Salah Al-Din yang mengebom konsentrasi pasukan Israel di timur kota Al-Qarara, Khan Yunis menggunakan roket 107. Brigade Al-Aqsa pun menembaki kumpulan tentara Israel di sekitar Gunung Surani, timur Gaza dengan peluru mortir kaliber 60. Operasi-operasi ini merupakan balasan atas agresi Israel yang terus menggempur Gaza. Iran dan Armenia sepakat memperluas koridor transit sekaligus memperkuat kerjasama infrastruktur transportasi. Mengutip dari Tasnim pada 19 Agustus bahwa kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Menteri Jalan dan Pembangunan Perkotaan Iran Farzaneh Sadiq serta Menteri Administrasi Teritorial dan Infrastruktur Armenia David Kudatian di Yerevan. Sadiq menegaskan perlunya pengembangan jalur laut utara selatan dan teluk Jepang permukaan termasuk perbaikan jaringan jalan, kereta api, dan logistik Armenia. Ia juga menyoroti perbedaan tarif transit kedua negara yang perlu ditinjau ulang agar tidak terpengaruh dinamika geopolitik. Pejabat Teheran mengklaim akan terus memperingatkan bahwa setiap upaya mengubah batas geopolitik dapat memicu sensitivitas kawasan.